Benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perkembangan sejarah manusia, manusia telah berusaha untuk merekayasa genetika benih-benih agar tanaman-tanaman yang dipandang dapat membantu kelangsungan hidup seseorang dapat menghasilkan yang terbaik. Itulah sebabnya manusia menambahkan faktor-faktor X dalam sebuah benih untuk bisa tahan terhadap tantangan seperti hama atau jamur, dan ketika ia bertumbuh dapat menghasilkan buah yang besar, lebat seperti yang diinginkan. Meskipun manusia berjuang untuk merekayasa genetika benih-benih tanaman, ada sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia, yakni kemampuan benih itu untuk bertumbuh. Ada kekuatan lain yang tidak bisa dikendalikan oleh para ilmuwan sekalipun, yakni mengatur kehidupan. Bahwa ya, para peneliti telah berjuang untuk memberikan faktor-faktor tambahan sehingga benih itu bisa bertumbuh sebagaimana yang diharapkan, tetapi sekali lagi pertumbuhan itu di luar kemampuan manusia. Maka benarlah yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi, dan bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Maka apa yang kemudian dapat kita renungkan selanjutnya adalah, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk sering menaburkan sabda Tuhan, bahwa ia akan bertumbuh atau tidak dalam diri seseorang, kita tidak pernah tahu. Barangkali saat ini benih itu sedang dalam fase dorman atau tertidur. Akan tetapi pada saatnya sabda Tuhan akan mengetuk hatinya dalam setiap situasi yang ia alami. Hal ini terutama dirasakan sungguh oleh orang tua atau pengajar. Bagaimana ketika melihat anak-anak generasi saat ini tidak mudah untuk diberikan pemahaman, tidak mudah untuk diarahkan, atau lebih banyak untuk mengembangkan ide sendiri. Sebagai seorang yang telah terlebih dahulu lahir dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan serta keimanan, tugas kita adalah memberikan mereka ragi atau benih-benih sabda Tuhan yang entah kapan bertumbuhnya. Namun kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan pertumbuhan itu pada waktunya. Itulah yang diperjuangkan oleh Santo Yohanes Bosco dalam hidupnya. Ia mengumpulkan banyak orang muda dan mendidik mereka sedapat mungkin. Tentu ia tidak mengharap imbalan agar orang-orang yang ia didik untuk melayani apa yang ia inginkan. Tetapi satu hal yang ia kehendaki adalah agar anak-anak itu menjadi baik. Bahkan dari banyak anak yang dididiknya, kemudian ada beberapa yang gereja angkat sebagai orang-orang kudus. Kita sebagai murid-murid Kristus tentu tidak punya hasrat untuk memiliki anak-anak atau murid supaya mereka menjadi kudus, tetapi undangan ini tidak menghalangi kita karena telah dicontohkan oleh Santo Yohanes Bosco, bahwa apa yang kita tabur di hati dan budi anak-anak dan juga mereka semua yang masih dalam tahap pertumbuhan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi masa depan. Jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah, apalagi sanksi akan menjadi apakah anak ini nanti. Selama kita masih peduli dan selalu memberikan pendampingan, maka Tuhan yang melihat kita dalam memperjuangkan pertumbuhan anak-anak
pun akan selalu menyertai mereka. Semoga bersama Santo Yohanes dan Bosco, anak-anak muda yang hidup di era zaman ini mendapatkan nilainya tersendiri dalam kehidupan dan tidak luput atau meninggalkan iman mereka hanya karena kenikmatan atau kemudahan yang ditawarkan dunia. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin.